Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini bersama saya Maria Hutasoyo. Pemirsa, puluhan warga mendatangi kantor DPRD Kota Tanjung Balai. Warga mengeluh terkait bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat di sana dianggap tidak merata. Lalu bagaimana situasi dan kondisi terkini di kantor DPRD Kota Tanjung Balai? Untuk itu kami telah terhubung langsung dengan salah satu anggota DPRD Tanjung Balai, Bapak Anton Darwin. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore Bu Maria, selamat sore. Baik, Pak Anton, bagaimana situasi dan kondisi terkini di kantor DPRD Tanjung Balai, Pak? Kalau di kondisi di Tanjung Balai, masalah COVID-19 itu belum ada yang positif. Belum ada yang positif, Bu. Pak Anton, kami mendengar bahwa ada beberapa warga yang mendatangi kantor Tanjung Balai. Apa tujuan mereka datang ke sana, Pak? Oh, tadi ada masyarakat kita dari Kota Tanjung Balai mendatangkan kantor DPR. Masalah bansos-bansos itu tidak merata yang mendapat bantuan-bantuan sosial dari pusat, dari pemerintah kota. Banyak warga-warga yang tidak mampu juga yang tidak mendapat, itu yang datang tadi, Bu Maria. Lalu Pak Anton, apa hasil pertemuan antara anggota DPRD Kota Tanjung Balai dengan warga di sana, Pak? Hasil dari pertemuan tadi sama masyarakat meminta penjelasan dari ketua gugus Kota Tanjung Balai, dan sementara kita sendiri anggota DPRD tidak mengetahui siapa sebenarnya ketua gugus Kota Tanjung Balai. Karena Bu Maria, hari Kamis sore jam 4 kita itu ada memanggil ketua gugus Kota Tanjung Balai, tapi ketua gugus tidak hadir. Tidak hadir ketua gugus, yang dihadirin oleh bagian keuangan, kepala keuangan Pemko, ya, sama sekretaris BPBD. Ya, jadi yang saya pertanyakan kepada mereka pada saat kami RDP anggota dewan, saya memintakan SK ketua gugus yang sudah dibentuk itu mana dan siapa ketua gugus, mereka tidak bisa menjawab. Jadi dengan tidak bisa dia menjawab dan dia menyebutkan dari keuangan yang untuk mengatasi COVID-19 diambil dana dari talangan. Dari talangan sebanyak 1,2. Itu tidak diketahui oleh anggota DPR. Jadi sekarang itu kita skor rapat RDP kita kepada pemerintah kota. Dan saya meminta tadi juga pada saat rapat tadi masyarakat tadi itu datang mendatangi kantor DPR, saya meminta segera pimpinan DPR agar menyuratin kembali ketua gugus supaya RDP tadi dilaksanakan kembali agar kita mengetahui kalau memang bagian keuangan sudah mengatakan 1,2 miliar dana talangan itu dari mana yang diambilnya dan sudah berapa yang terserap untuk masalah mengatasi COVID-19. Itu saja Bu Maria. Lalu Pak Anton, apa tanggapan dari DPRD Tanjung Balai sendiri terhadap keluhan warga, Pak? Jadi Bu, sekarang keluhan-keluhan warga ini ya mendatangi kantor DPR dan begitu juga di luar-luar. Cuma saya tetap meminta kepada anggota DPRD seluruhnya, terutama pimpinan DPR, segera memanggil ketua gugus, karena di dalam COVID-19 ini DPR itu tidak terlibat, Bu. Sampaikan masuk di mensos-mensos di media sosial, ya Bu, itu DPR katanya dikantongi oleh pemerintah kota. Jadi saya selaku dari kader Partai Gerindra dan anggota DPRD Kota Tanjung Balai meminta agar segera dipanggil ketua gugus untuk COVID-19, biar kita tahu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan mereka, ya, dan berapa anggaran dana yang sudah diserap mereka. Itu saja, Bu. Lalu Pak Anton, saat ini bagaimana peran DPRD Kota Tanjung Balai dalam penanganan COVID-19 di sana, Pak? Kalau anggota DPRD, ya Bu, secara pribadi kita sudah melakukan di perdapil masing-masing, ya, mendatangi warga secara door to door, bukan mengumpulkan masyarakat. Itu sudah kita lakukan sebagai anggota DPRD.
Itu pun kita melakukannya di dapil masing-masing, terutama kader Gerindra sendiri. Baik, Pak Anton, keluhan apa saja yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD, Pak? Yang dikeluhkan masyarakat sekarang kepada anggota DPRD, Bu, ya, masyarakat ini banyak sudah ke sebagian lah, Bu, yang tidak yang mengambil rezeki atau nafkah itu banyaknya wira swasta, kita terutama di Tanjung Balai, ya Bu. Ya. Dengan adanya sudah kegiatan yang berjualan, ya, berjualan apa segala macam itu sudah tidak laku. Jadi pemerintah kita sudah mengatakan harus banyak di rumah, ya, banyak di rumah untuk melaksanakan kegiatan apapun, ya. Tapi cuma bagi-bagi yang tidak mampu, ya, kita kan harus santunin, Bu. Dan ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, dari provinsi. Jadi makanya itu tadi masyarakat ramai-ramai banyak datang ke kantor DPR, ya, meminta pemerintah kota haruslah menelisiri mana-mana itu masyarakat yang tidak mampu itu haruslah disantunin. Jadi sementara kita anggota DPRD juga di Tanjung Balai ini banyak sudah keluhan-keluhan kita anggota DPRD karena tidak dilibatkan di dalam COVID-19. Tidak dilibatkan kita dalam COVID-19, terutama saya secara pribadi anggota DPRD, saya kurang terima ini semua. Kenapa? Tiba-tiba kita panggil mereka mengatakan anggaran tanda talangan sekian. Adakah itu dibahas di kantor DPR? Tidak ada. Merasa juga kita, Bu, sebagian juga kita dari masyarakat. Kita ini dari masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang berbicara segala macam di Facebook. Itu kita membuat hati kita ini terlalu sakit lah, Bu. Kalau pemerintah kota itu mengkangkangi seorang DPR. Baik. Itu saja, Bu. Ya. Pak Anton, jika kami boleh tahu, Pak, bagaimana sebenarnya SOP alat pelindung diri di kantor DPRD Tanjung Balai, Pak? Kalau kita di sendiri, Bu, di daftar DPR sendiri, alat pelindung diri ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya saya heran, ya, Dopima DPRD Kota Tanjung Balai ini tidak ada membuat langkah statement untuk ke masyarakat. Usahakan diri sendiri, Bu. Usahakan diri sendiri. Kita sebagai anggota DPR sendiri pun di dalam lokasi kita ini, dalam kantor kita ini, tidak ada APD untuk pelindung diri. Cuma kita ini sekarang pasrah aja, Bu, kepada Allah, kepada Tuhan. Tetap kita sautin aspirasi masyarakat. Ini nyata, Bu. Nyata. Jadi makanya gimana? Seorang DPR tadi perwakilan dari rakyat, aspirasi rakyat itu yang kita serap, mereka datang sama kita, kita pun kadang pun tidak tahu mau menjawab apa. Saya sudah berulang kali mengatakan di dalam grup WA DPR di Kota Tanjung Balai, 25 anggota DPRD ada di dalam, saya sudah mengusulkan secara pribadi ke WA segera laksanakan rapat internal DPRD Kota Tanjung Balai, ya, langkah-langkah untuk mengatasi COVID-19. Sudah sebulan yang lepas saya katakan belum juga dilaksanakan, terakhir saya ribut-ribut terus di dalam WA baru dilaksanakan pemanggilan ketua gugus. Itu pun ketua gugus yang saya sebutkan tadi tidak juga hadir. Jadi saya minta tadi pada rapat tadi kita sama masyarakat tadi sama adik-adik kita LSM, ya, sudah saya mintakan kembali kepada pimpinan yang dipimpin oleh Surya Dharma dari PDI segera menyuratin kembali skor yang kita laksanakan pada hari Kamis sore, segera dipanggil lagi ketua gugus biar kita tahu langkah-langkah apa yang mau disebutkan lagi, mau diapain lagi. Itu saja, Bu Maria. Baik, Pak Anton, mungkin melalui Evarina TV, Pak, Bapak bisa sampaikan saran maupun masukan kepada pemerintah khususnya kepada tim gugus tugas di Tanjung Balai, Pak, seperti apa? Saya memintakan kepada pemerintah kota, ya, jangan kita ini seorang pejabat, seorang yang mampu, ya, berlipat tangan, tidak memperhatikan masyarakat kita ini. Pendataan yang dilakukan mereka itu melalui Kepling itu banyak yang tidak terdata masyarakat yang tidak mampu. Jadi kami mau memintakan kepada gugus COVID-19 segera
RDP kepada anggota DPRD biar bisa pokir-pokir pemikiran anggota dewan itu disalurkan untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Tidak bisa pemerintah kota itu melaksanakannya itu, Bu, se-Tanjung Balai. Tidak bisa tanpa adanya perwakilan-perwakilan rakyat di daerah masing-masing. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, saya minta kepada Pemko jangan bermain-main dengan dana-dana yang ada yang untuk COVID-19 ini. Saya dari Partai Gerindra, kader Partai Gerindra, tidak akan diam masalah dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota. Saya akan mendata ulang apa bantuan mereka kepada masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih, Bu Maria. Baik. Baik, terima kasih Pak Anton atas informasi dan waktunya Pak telah bergabung bersama kami di Sumut Terkini. Selamat bekerja kembali Pak Anton. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan dari Kota Tanjung Balai. Tetap saksikan Sumut Terkini karena kami akan terus mengabarkan informasi terupdate mengenai COVID-19 khususnya di wilayah Sumatera Utara. Saya Maria Hutasoid, terima kasih. Sampai jumpa.